Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2024 ini kita harus memvalidasi NIK di akun MyASN. Berikut tutorialnya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka web browser Bapak Ibu, kemudian dicari ASN ya dulunya gitu, tapi sekarang sudah berubah menjadi My ASN. Diklik saja, kemudian nanti login menggunakan My ASN ya, versi web kita login. Setelah itu nanti Bapak Ibu, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti diklik saja, tinggal sign in. Nah, nanti tampilannya akan masuk ke My ASN. Yang dulunya itu My SAPK BKN ya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi My ASN karena sudah terintegrasi. Nah, di sini ada notifikasi terkait tentang layanan peremajaan. Kemudian di sini ada profil. Nah, untuk memvalidasi NIK, Bapak Ibu silakan buka menu riwayat ubah profil. Nah, berarti di sini ya Bapak Ibu. Diklik. Nah, lalu nanti di scroll ke bawah. Nah, terkait tentang NIK. Nah, di sini ada datanya ya. Data pendukung. Nah, NIK, kemudian nomor kakak. Scroll ke bagian data pendukung, lalu verifikasi NIK ya, jika belum terverifikasi gitu. Nah, tapi jika tampilannya sudah seperti ini, berarti My ASN Bapak Ibu, My SAPK dulunya ya, berarti sudah terverifikasi dan datanya sudah valid. Nah, kemudian silakan lengkapi lagi data-data yang lainnya. Ya, contoh terkait tentang foto profil nih. Jika Bapak Ibu belum ada foto profilnya, silakan untuk dilengkapi. Nah, kemudian data-data pribadi, setelah itu tinggal klik simpan. Konfirmasi ya. Update data pendukung berhasil. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan bisa eksplorasi di web ini ada apa saja ya. Di My ASN ini ada apa saja. Nah, sudah ada update data, kemudian kartu ASN virtual, monitoring layanan via WA, ada tentang layanan kinerja, kompetensi ASN, indeks profesionalitas ASN, dan juga ada layanan helpdesk. Nah, untuk kartu ASN virtual, silakan Bapak Ibu bagi yang belum ya, silakan untuk membuat dan melengkapinya. Nah, apa itu kartu ASN virtual? Kartu identitas elektronik bagi ASN untuk memudahkan berbagai pelayanan ASN. Nah, ini nanti bisa di-download, kemudian di-print, dan ini untuk mengubah foto. Nah, ini untuk tampilan potretnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga tampilan landscape-nya. Jadi nanti bisa di-print dan nanti bisa dipakai, digunakan jika Bapak Ibu membutuhkannya gitu. Dan nanti ini tinggal di-scan saja, nanti data-data kita sudah ada semua di sini. Begitu Bapak Ibu ya, silakan untuk dilengkapi lagi My ASN-nya dan dieksplorasi My SAPK BKN dulu. Nah, tapi sekarang sudah terintegrasi menjadi My ASN. Kemudian ada terkait tentang layanan ASN-nya. Nah, ada layanan SIASN instansi, layanan kepegawaian instansi, layanan perencanaan kebutuhan, layanan dashboard, layanan IDIS, layanan disepakati. Lalu ada portal satu data ASN dan portal BKN. Nah, nanti kita juga akan menggunakan layanan disepakati ya Bapak Ibu. Digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi. Nah, ini untuk golongan 3A sampai 4A itu diinputkan oleh dinas yang terkait. Kemudian untuk golongan 4B ke atas itu diupload oleh sendiri ya Bapak Ibu. Jadi silakan dicek lagi bagi Bapak Ibu yang sudah golongannya 4B itu apakah sudah ditandatangani atau belum ya. Karena ini data kita dan semuanya terhimpun di My ASN ini.
Nah, ini bisa dieksplor saja ya terkait tentang disepakati apa itu apa gitu. Kemudian angka kredit konvensional itu apa? Nah, di sini bisa dieksplor. Nah, sekalian saja kita eksplor ya Bapak Ibu karena saya juga baru membukanya sekarang gitu. Apa itu aplikasi disepakati? Yaitu aplikasi yang berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi pemerintah pusat daerah atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional ya. Kemudian, kenapa angka kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi? Hal ini dilakukan agar angka kredit pejabat fungsional dapat dikumulatifkan dengan angka kredit konversi versi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian, dokumen apa saja yang dibutuhkannya? Dokumen yang dibutuhkan untuk menghitung penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi adalah dokumen penetapan angka kredit konvensional terakhir. Jadi pak yang terakhir itu Bapak Ibu ya. Kemudian siapa yang melakukan prosesnya? Nah, tim penilai angka kredit instansi untuk seluruh pejabat fungsional di lingkungan instansinya. Selanjutnya, siapa yang dapat diusulkan untuk mendapatkan user disepakati? Untuk user instansi pemerintah adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan berkedudukan pada instansinya. Untuk user instansi pembina adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional sama dengan jabatan fungsional yang dibinanya. Berarti kita menginduk ke Dinas Pendidikan nih Bapak Ibu kalau untuk guru, jabatan fungsional guru. Kapan batas waktu terakhirnya? 31 Desember 2023. Kapan masa penilaian pak integrasinya? Nah, masa penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2022. Apabila penilaian angka kredit konvensional seorang pejabat fungsional direkomendasikan dapat naik pangkat atau jenjang pada periode Oktober 2023, apakah disesuaikan terlebih dahulu angkanya ke integrasi? Angka itu angka kredit ya Bapak Ibu. Jabatan fungsional disebut dapat diusulkan KP atau KJ terlebih dahulu dengan pak konvensionalnya. Setelah proses KP atau K selesai, selanjutnya pak akan disesuaikan ke angka kredit integrasi. Itu Bapak Ibu. Bagaimana menuangkan angka kredit kegiatan pengembangan profesi? Nah, pada proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, angka kredit pengembangan profesi dituangkan apabila pejabat fungsional yang telah memiliki angka kredit pengembangan profesi di angka kredit konvensional pada jenjang jabatan sebagai berikut, yaitu jenjang mahir ke penyelia, jenjang muda ke madya, kemudian jenjang madya ke utama. Kenapa setelah disesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi angka kredit pengembangan profesi nilainya dituangkan berbeda? Nah, karena angka kredit pengembangan profesi hanya diisikan paling banyak sejumlah kebutuhan angka kredit pengembangan profesi untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Yaitu untuk jenjang mahir membutuhkan 4 angka kredit, jenjang muda membutuhkan 6 angka kredit, dan jenjang madya membutuhkan 12 angka kredit. Apabila terdapat kelebihan angka kredit pengembangan profesi, maka kelebihannya akan menjadi penambah angka kredit pada angka kredit tugas jabatan. Nah, ini nih yang menjadi hal yang dibicarakan oleh PNS Angkatan 2019 yang diangkat menjadi PNS itu 2021 kalau tidak salah ya. Angka kegiatan penunjang integrasi hanya diisikan apabila angka kredit tugas jabatan integrasi sudah memenuhi syarat. Jadi angka kredit unsur penunjangnya 0 ya yang ada di SK Japungnya itu Bapak Ibu. Kemudian, di mana kita dapat mengetahui besaran kebutuhan angka kredit kumulatifnya? Nah, terkait tentang angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dapat dilihat pada lampiran 2 huruf A tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.
Kenapa setelah disesuaikan angka dari konvensional ke integrasi angka kredit unsur penunjang nilai dituangkan berbeda? Karena kegiatan penunjang hanya diisikan maksimal 20% untuk kenaikan pangkat. Sehingga apabila telah melebihi 20%, angka kredit kenaikan pangkat, maka kelebihannya akan menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan. Bagaimana cara memperoleh akses aplikasi disepakati? Usul akses instansi pemerintah dapat langsung berkoordinasi dengan admin SIASN, instansinya masing-masing, untuk diberikan akses ke aplikasi disepakati usul akses instansi. Pembina mengajukan surat usul permohonan akses aplikasi ditujukan ke Direktur Jabatan ASN, kemudian mengisi data dan upload surat dimaksud pada link tersebut. Nah, jadi nanti kita mungkin diskusikan lagi ya Bapak Ibu terkait tentang disepakati itu bagaimana. Bagaimana nasib kami untuk PNS angkatan 2019 yang katanya untuk kenaikan jabatannya itu akan dilaksanakan pada tahun 2025 atau 2026 karena terintegrasi dengan peraturan baru gitu. Jadi masih ada penyesuaian. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kita semua ya Bapak Ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mari kita pahami terkait tentang dasar hukum penilaian angka kredit. Nah, berikut surat-surat yang bisa kita baca terlebih dahulu, kita pahami agar bisa memberikan informasi terkait tentang kenaikan pangkat.